Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, sebelum kami menjalani setiap aktivitas kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar setiap kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema dosa telah merusak hubungan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel pasal 13 ayat yang pertama dan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Di pasal sebelumnya, di 2 Samuel pasal 12, kita baru saja menemukan kisah tentang kejatuhan Daud ke dalam dosa perselingkuhan dengan meniduri istri Uria. Kemudian di 2 Samuel pasal 13, pada ayat pertama pasal ini dituliskan demikian. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Sesudah apa? Tentu sesudah apa yang diceritakan sebelumnya. Dosa akan melahirkan dosa. Salah seorang anak Daud jatuh cinta kepada salah seorang anak Daud lainnya, dan kemudian kisahnya sampai terjadi pemerkosaan. Anak Daud memperkosa anaknya sendiri. Bukankah itu persis seperti yang Nabi Nathan katakan di pasal sebelumnya? 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-11a. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Apa yang terjadi di dalam keluarga Daud waktu itu? Coba perhatikan. 2 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyalah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Inilah gambaran dosa yang sangat mengerikan. Seringkali pada awalnya manusia akan menemukan dosa itu menyenangkan dan sangat menggiurkan. Namun setelah dinikmati, justru dosa itu begitu menakutkan dan begitu mengerikannya. Pada awalnya, Amnon begitu cinta kepada adiknya sendiri Tamar. Namun setelah dia memperkosa adiknya sendiri, kebencian terhadap Tamar itu bertumbuh sangat besar. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Sehingga kemudian Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyalah." Inilah yang terjadi ketika manusia melanggar kebenaran firman Tuhan. Bukan saja dia terjatuh ke dalam dosa dan mengalami akibat bagi dirinya sendiri, dosa itu merusak hubungan. Kejatuhan Daud ke dalam dosa telah membuka celah dan merusak hubungannya dengan Tuhan. Juga hubungan di dalam rumah tangga Daud juga menjadi hancur berantakan. Anaknya meniduri anaknya perempuan. Anak-anaknya saling membenci dan bahkan saling membunuh. Kenikmatan satu kali yang melanggar kebenaran firman Tuhan telah menghancurkan hubungan yang ada antara Daud dan Tuhan, juga antara Daud dan keturunannya.
bahkan di antara keturunannya. Haleluya! Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk hidup takut akan Engkau ya Tuhan, agar aku tidak merusak hubungan yang ada antara Tuhan dan aku. Amin. Jesus loves you, and so do I.